Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan membahas tentang asesmen tes pengukuran dan evaluasi. Sebelum nanti akhirnya kita fokus membahas tentang asesmen kognitif. Asesmen tes pengukuran kognitif dan bagaimana mengevaluasinya. Lebih lanjut, kita bedakan dulu apa itu asesmen, pengukuran, tes, dan evaluasi. Asesmen itu adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dari saat eh, proses itu berlangsung dan kemudian bagaimana perubahan kemajuannya di setiap pembelajaran, perkembangan dari pembelajaran tersebut. Jadi bisa jadi pertemuan hari ini ada kuis, pertemuan minggu depan kuis, diukur terus nih bagaimana tingkah laku di dalam kelasnya pada saat pembelajaran, bagaimana tugas perkembangannya tercapai atau tidak, perkembangan sosialnya bagaimana, kognitifnya gimana, psikomotoriknya gimana, dan apa hasil belajarnya dari kegiatan hari itu, dari proses pada hari itu. Dan di setiap tahapan, setiap pertemuan akan dianalisis. Jadi, pengumpulan datanya itu bisa diberikan di setiap hari, bisa di setiap step jenjang, misalkan per setengah semester sama akhir semester, dan dalam proses pembelajarannya itu sendiri. Gitu. Intinya mengumpulkan semua data menggunakan seluruh alat tes maupun alat non-tes. Jadi kalau kita bahas tes dan non-tes itu kategorinya terkategori alat. Kalau tadi adalah kalau assessment itu adalah lebih kepada perilakunya, kalau tes itu adalah alatnya. Dan itu kalau membahas alat tes maupun alat non-tes pasti ada prosedur dan pasti ada tujuan dalam membuatnya. Tujuannya untuk mau ngapain, mengukur apa, mengukur sesuatunya itu apa, jelas dulu. Siapa sasarannya, bagaimana cara menggunakannya, aturannya seperti apa untuk mengerjakan maupun menginterpretasikan makna, menyekorin gitu ya, memberikan skor ke dalam alat tes maupun non tes itu. Nah, tes itu adalah alat non tes. Jadi kalau tes itu contohnya lebih kepada tes minat, bakat, tes IQ, tes ujian prestasi ya kayak lebih kepada prestasi belajar tuh kayak misalkan ujian biologi, ujian matematika, ujian mata kuliah, UTS-nya mata kuliah psikologi kepribadian, TS-nya teori-teori perkembangan dalam BK gitu misalkan. Itu tes terkategorinya. Kalau non-tes seperti mata kuliah kita yang saat ini non-tes itu lebih kepada DCM, AUM, wawancara, kuesioner-kuesioner ya, autobiografi, itu non-tes semua, sosiometri, itu semua non-tes. Tujuannya mengukur tapi jenis kategorinya non-tes gitu. Selanjutnya ada namanya pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah proses di mana setelah alat tes dan non-tes itu dikerjakan, kemudian mulai bisa diukur mana soal yang benar, mana soal yang salah. Kalau dia jawabnya iya atau tidak, berapa banyak dia jawab melakukan tabulasi ya. Kalau misalkan non-tes itu lebih kepada tabulasi. Berapa banyak dia menjawab iya, kategori nilainya sama dengan satu, tidak sama dengan nol. Nah, jadi dia pengukuran ini lebih kepada kemampuan untuk melakukan tabulasi dan scoring dari alat tes dan non-tes tadi. Jadi sudah kepada mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, dengan tujuannya yang tadi sudah ditetapkan pada alat tes dan non-tesnya. Jadi dari situ ketemuan contohnya di alat tesnya ada 30 soal ujian UTS asesmen dalam BK. Kemudian yang betul soalnya ada hanya 20 jawabannya, 10 jawabannya salah gitu. Maka itulah proses pengukuran pada saat mengoreksi 20 betul, 10 salah. Nah, kalau misalkan di DCM, non-tesnya pengukurannya adalah ketika sudah kita sebarkan, ada jawabannya tidak ya tidak, maka ada 1010 dong kalau misalkan sesuai nggak sesuai kan gitu. Nah, dari situ kita bisa buat dalam bentuk persentase. Nah, pengukurannya itu persentase, bukan scoring seperti soal tes. Selanjutnya ada yang terakhir evaluasi. Evaluasi adalah proses keseluruhan dari asesmen. Jadi semua data yang sudah dikumpulkan dari asesmen, mau itu alat tes ataupun non-tes, yang sudah akhirnya dihitung dengan pengukuran tadi, sudah dikeluar hasil skornya, baik skor alat tes maupun hasil persentase dari alat non-tes gitu ya, misalkan.
Nah, evaluasi itu adalah mulai menginterpretasikan maknanya. Dari seluruh instrumen yang sudah digunakan, tes dan non-tes, maka dapat disimpulkan apa benang merahnya. Benang merahnya tarik garisnya, misalkan dia punya kemampuan sosial, keterampilan sosial yang tinggi. Jenisnya apa aja, berdasarkan instrumen wawancara, jenisnya ini. Berdasarkan instrumen tes, pengukuran kognitifnya, dia punya kompetensi keterampilan sosialnya ini. Jadi kayak menarik benang merah dari berbagai macam instrumen yang sudah digunakan. Dan diinterpretasikan bahwa kemampuan keterampilan sosialnya itu tinggi, sedang, rendah, bagus, atau buruk gitu. Kalau layanan, maka layanan BK-nya itu dinilainya efektif atau tidak efektif. Nah, itu akhirnya bisa diinterpretasikan. Oke, itu ada perbedaan dari asesmen, tes, pengukuran, dan evaluasi. Bahasanya beda, pemaknaannya beda ya. Jadi, kalau lebih lanjut kita membahas evaluasi, evaluasi ini sering sekali digunakan baik di kegiatan penelitian, sistem program kerja, pembelajaran, proses pembelajaran, dan sebagainya macamnya. Yang sudah-sudah penelitiannya misalkan yang sudah pernah saya tangani itu terkait mengukur tingkat pemahaman pada satu siswa SD terkait bahayanya kecanduan video game, gitu ya, bermain game, video game. Kemudian yang satu lagi adalah pemahaman bahaya merokok, itu tingkat sasarannya adalah MA, siswa MA. Jadi kalau penelitiannya mau mengukur tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman dari eksperimen atau PTBK gitu ya, karena dia penelitinya mau memberikan layanan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal gitu ya, maka maka untuk tujuan evaluasinya mencari tahu efektif enggak layanannya itu gitu, salah satunya dengan mengukur, membuat alat tes kognitif, pengukuran kognitif. Nah, kalau kita membahas evaluasi, evaluasi itu akan berjalan dengan baik kalau instrumennya sesuai tepat sasaran menjawab tujuan evaluasi. Kalau dalam penelitian, maka menjawab rumusan masalah. Jangan sampai rumusan masalahnya apa, alat instrumennya, tes dan non tesnya tidak cukup dapat mengukur rumusan masalahnya, sehingga rumusan masalahnya tidak terjawab dengan baik. Nah, idealnya ketika kita sudah membentuk rumusan masalah dan kita tahu apa yang mau dievaluasi dari rumusan masalah itu gitu ya. Instrumen yang kita gunakan, yang kita pilih gitu, yang kita desain itu cukup untuk mengumpulkan data di lapangannya, di tempat kita menelitinya, sehingga nanti mengevaluasikannya di bab 4 ya, menentukan hasil benang merahnya, itu benar-benar terukur dan mendalam gitu. Benar-benar terwakilkan, terukur gitu loh. Nah, kalau tidak terukur gimana, Bu? Yang nggak terukur berarti pada saat melakukan evaluasi ketahuan kita baru ngeh, oh ternyata rumusan masalah saya belum terjawab dengan baik nih, karena ternyata saya kurang nih, belum menggunakan instrumen misalkan pengukuran kuis yang membahas indikator ini. Karena jangan lupa ya, di situ ada indikator dan subindikator dari variabelnya. Ada yang belum terukur karena desain kisi-kisi instrumennya nggak jelas, kurang 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 baik gitu. Jadinya ada beberapa hal yang nggak diukur gitu. Maka ya bisa jadi pada saat seharusnya sudah selesai turun lapangan, ini kembali buat instrumen untuk turun lapangan kembali melengkapi data yang kurang gitu. Selanjutnya evaluasi juga bisa dilakukan dari suatu sistem program kerja BK di sekolah, program penyuluhan, program-program training, latihan diklat gitu ya, misalkan dan sebagai macamnya. Jadi lebih kepada merevisi sistem program kerja. Dan di situ untuk merevisi juga perlu ada pretest dan potes yang diberikan kepada sasaran. Kalau misalkan dalam sistem training kerja ya. Kemudian kalau dalam sistem kebekaan maka kamu perlu melakukan berbagai macam alat tes dan non tes. Bisa jadi kamu melakukan DCM, menyebarkan DCM, AUMS, sosiometri gitu ya, atau kamu melakukan pengukuran tes terkait materi tertentu yang kira-kira relevan nggak sih kalau ini masih diberikan materi layanan bimbingannya gitu. Mereka sudah cukup memahami atau belum? Metodenya sesuai apa enggak? Cara nyampeinnya medianya gimana? Jadi program kerja tuh lebih luas lagi. Kemudian ada juga pembelajaran. Kalau pembelajaran tuh kayak yang kemarin saya lakukan setelah kalian mengerjakan soal UTS itu ada evaluasi pembelajaran. Jadi efektivitas saya mengajar dengan
dengan metode yang saya gunakan, dengan sistem yang saya terapkan, dan dengan desain pembelajaran yang saya buat gitu. Kira-kira teman-teman cukup mudah memahami nggak materinya, seperti apa kendalanya, terus apa yang kira-kira bisa solusi yang ditawarkan, nah gitu. Evaluasi pembelajaran. Dan ini masih banyak lagi lainnya. Kalau misalkan ke umat, misalkan kalian adalah penyuluh atau konselor mualaf gitu ya, maka berarti lebih ke sama kayak pembelajaran tadi ya, apakah metode kamu dalam mengajarkan agama, merangkul mereka dalam pengajian itu udah sesuai atau belum, tema-tema materinya tuh dibutuhin atau enggak, jenis metodenya, desain pada saat pembelajaran, apakah sudah cukup efektif atau enggak. Nah, nanti dievaluasi lebih mendalam. Kalau kita membahas evaluasi, kita akan sedikit juga banyak membahas level KKNI. KKNI ini ada levelnya sampai 9 jenjangnya. Semakin ke atas KKNI-nya, maka jenjang kualifikasinya, apa ya, kemampuan orang itu dalam memiliki tingkat berpikir, tingkat bersikap, dan perilakunya semakin tinggi. Idealnya begitu, karena KKNI ini adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yang kualifikasi SDM di Indonesia itu terdiri dari 1 sampai 9 tingkatnya. Nah, mulai dari SD prasekolah itu di level 1, SMA itu di level 2, SMP tadi berarti masuknya juga terkategorinya di level 1, SMA di level 2, D1 di level 3, D2 di level 4, D3 di level 5, S1 nih kalian nih jenjangnya di level 6, tingkat berpikirnya. Profesi, kalau kalian mau ambil profesi konselor, maka di level 7, S2 level 8, S3 level 9. Itu jenjang pendidikan dan level KKNI-nya. Level KKNI ini di masing-masing tingkatan itu ada interpretasinya loh, ada maknanya. Ini karena di diagram grafik jadi nggak terlihat, tapi kalau kalian baca di panduannya, di peraturannya itu ada level 1 tuh seharusnya punya kompetensi apa dari ranah kognitif, afetik, sama psikomotoriknya. Nah, itu sudah ada di situ penjelasannya detail. Punya skill kompetensi apa aja. Dan kalau mereka bekerja nanti mereka mau karir jabatannya mau di mana. Teknikal sesuai dengan jenjang pendidikannya ya, idealnya seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa saya perlu menge-share ke KNI? Karena bisa jadi sampel kalian nanti dalam penelitian, atau kalian bisa jadi sedang mau melakukan evaluasi program atau pembelajaran yang menghadapi orang dari berbagai macam tingkat jenjang KKNI yang berbeda. Nah, kalau kalian sudah memahami kompetensinya mereka, oh kalau saya punya umat nih sebagai seorang penyuluh agama, punya umat saya beragam Bu, mulai dari yang tamatannya sekedar SMA gitu ya, maksudnya tamatan SMP, SMA dengan yang mulai dari ada yang sampai S2. Tentu soal-soal tes dan non-tesnya akan disesuaikan dengan karakter pendidikannya. Kenapa? Karena KKNI-nya berbeda, kemampuan mereka dalam berpikir, kemampuan mereka dalam bersikap dan bertingkah laku juga berbeda. Nah, jadi kalau mengasah dari sini kita butuhnya apa kompetensinya ini KKNI-nya ini apa dimaknain. Karena nanti soalnya jenisnya berbeda, bahasa yang digunakan berbeda gitu. Setelah kita tahu KKNI, maka kita masuk nih sesuai dengan materi RPS hari ini, yaitu pengukuran ranah kognitif menggunakan taksonomi Bloom. Di tahun 2001 itu dikembangkan ya, dikembangkan kembali. Teori ini sebenarnya teori lama yang kemudian dikembangkan kembali. Tadinya ini sini nggak ada creating, sekarang ada creating. Cara melihat dia melihat piramida ini adalah semakin ke bawah, maka sebetulnya semakin lemah ya, semakin lemah skill kemampuan untuk berpikirnya. Semakin ke atas, semakin tinggi kemampuan berpikirnya. Itu ini ranah kognitif ya, piramida kognitifnya taksonomi Bloom. Kognitif itu kemampuan otak kamu berpikir. Mulai dari sekedar mengingat, memahami, mengaplikasikan itu membuat, mempraktekkan gitu ya. Kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan membuat sesuatu. Sekedar mengingat, kita tahu beberapa hal-hal yang, oh ternyata ada fakta-fakta tertentu, pengertian tertentu, jenis-jenis tertentu dalam dalam teori yang kita pelajari. Kemudian memahami itu sudah mulai kepada bisa memberikan pemaknaan gitu ya dari suatu kondisi tertentu.
Kemudian aplikasi itu sudah mulai membuat informasi yang kita terima itu sudah kita terapkan dalam keadaan situasi tertentu. Kalau analisis itu lebih kepada kemampuan untuk mencari tahu bagian-bagian yang mungkin kamu nggak setuju, setuju, sesuai, nggak sesuai gitu. Kemudian kamu bisa kemampuan untuk mengidentifikasi hubungannya gitu. Hubungannya itu gimana? Ada korelasi nggak dengan, ada kesamaan nggak dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Itu kemampuan analisis juga. Yang sudah-sudah gimana kasusnya, solusinya apa. Evaluasi itu lebih kepada kemampuan untuk memilah-milah bahasa, memilah-milah informasi, kemudian membuat kesimpulan, interpretasi, judgement. Terakhir adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dari hasil semua ini, hasilnya baru membuat suatu hal yang baru. Bisa produk, bisa informasi yang baru lah, macam-macam. Next, setelah kita tahu tahapan ini, maka di setiap sebetulnya taksonomi Bloom itu piramidanya ada 3 untuk mengukur aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, yang tadi teman-teman lihat ini, dia untuk mengukur kognitif. Dan di setiap piramida itu punya kata kerja yang sesuai, yang sesuai yang bisa digunakan untuk mengukur, untuk melakukan interpretasi dari alat tes dan non-tes yang digunakan. Biasanya kata kerja ini bisa dibuat untuk kurikulum pembelajaran, evaluasi maupun ujian tes dan sebagainya macamnya gitu. Kata kerjanya tuh apa sih ini maksud? Mulai dari afektif ya, afektif itu kata kerjanya. Ini loh yang kata kerja saya maksud. Jadi kalau ini kata kerjanya banyak ya. Pewakilan dari kalau dia bisa menerima, afektif itu sikap, maka dia bisa memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi dan meminati. Nah, menerima, menanggapi, menilai, mengelola, menghayati itu adalah segitiganya dari taksonomi Bloom. Tahapannya mulai terendahnya dari menerima, paling tingginya menghayati kemampuan skillnya. Nah, dari masing-masing tingkatan piramida itu dia punya kata kerja nih kata kerjanya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat secara konkret seperti apa ini diaplikasikannya gitu ya, maka ini flashback seperti rubik diskusi kita afektif ya, rubik diskusi kita. Misalkan rubik penilaian diskusi itu ada bagian dari mana kamu mempertahankan argumentasimu ketika kamu setelah selesai presentasi, gitu. Maka sebetulnya kamu kemampuan sikapmu dalam mengelola sesuatu, mempertahankan. Ada orang yang nggak nyambung pada saat sesi diskusi, nanyakan di luar jalur pembahasan, atau sekedar untuk menjatuhkanmu misalkan atau sekedar untuk ngetes-ngetes aja. Dia bisa mempertahankan argumennya dan menyampaikan materinya dengan baik gitu, tetap menjawab dengan baik. Maka dia punya kemampuan mengelola yang cukup baik. Ini mengelola tinggi ya kategorinya ya. Menerima yang paling rendah. Nah, itu kata kerja efektif. Jadi sama seperti rubik diskusi yang pernah saya share di kelas. Saya mengacunya dari sini kata kerjanya. Jadi kalau misalkan memperjelas kira-kira kalau dalam rubik pernyataannya saya ubah kemampuan melakukan diskusi, menjawab atau menyanggah, namun menggunakan referensi yang kredibel misalkan. Nah, itu mungkin jatuhnya ini memperjelas. Oke, selanjutnya ada kata kerja psikomotor. Psikomotor itu lebih kepada tingkah laku diri ya, pergerakan diri. Dan ini kalau dalam piramidanya hanya ada sampai 4. Piramida yang terendah dari menirukan, mulai mulai ke atas mengerucut, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Jadi yang paling tinggi skill kompetensinya adalah artikulasi. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat ini tuh sama seperti rubik presentasi yang sudah pernah saya share juga ke teman-teman. Nah, acuan tuh dari sini nih, kata kerjanya itu diubah menjadi pernyataan dalam rubik. Misalkan ketika kalian membuat presentasi, itu kan ada bagian dari dalam mendemonstrasikan nih, membuat ketika kalian presentasi kan ada kemampuan untuk mendemonstrasikan itu presentasinya kalian gitu ya. Apakah kalian berhasil dengan baik mempresentasikannya, membuat audiens itu mengerti, paham, interaksinya bagus gitu ya. Suara kalian jelas, lantang, materinya juga mudah dipengerti gitu ya. Maka itu kemampuan untuk mendemonstrasikan. Kategorinya memanipulasi tingkatan psikomotoriknya gitu. Dan itu sudah tinggi gitu. Sampai akhirnya mungkin kamu melakukan dalam presentasi itu mempertajam. Kamu sampai mencantumkan contoh kasus atau kamu sampai mencantumkan hasil penelitian terdahulu,
maka kata kerja psikomotor tadi ya, tingkat kamu melakukan psikomotorik itu sangat baik gitu ya, sangat bagus karena apa? Sangat tinggi gitu. Kamu mampu sampai mempertajam dengan disertakan contoh dan hasil kajian penelitian terdahulu. Oke, ini baru sampai psikomotor. Nah, fokus kita hari ini adalah mengukur kognitif. Nah, ini sesuai dengan yang tadi ya, ada 6, mulai dari sekedar pengetahuan, naik pemahaman, penerapan, analisis, penilaian, sampai terakhir adalah mengkreasikan. Kata kerjanya lebih banyak ya, kognitif nih, tuh lihat teman-teman. Dan ketika kita membahas ini, saya harus langsung contohkan gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya kalian mau meneliti jenis eksperimen atau PTBK dengan memberikan layanan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman. Pemahaman misalkan peserta didik terkait bahaya merokok yang sudah-sudah nih ya, yang kemarin saya bimbing itu tentang bahaya merokok. Maka kalau di judulnya ada sudah jelas pemahaman, maka tingkat berpikir kognitif belumnya yang ini yang dipakai kata kerjanya. Nah, ini kata kerja ini bisa diinterpretasikan, dihasilkan dalam bentuk alat tes maupun alat non-tes. Bisa wawancara, observasi, kemudian kamu mau membuat soal tes yang kemudian soal tesnya itu untuk mengukur pemahaman. Contohnya, kemampuan untuk membedakan di sini. Membedakan maksudnya pemahaman. Contoh soalnya, mana yang lebih membahayakan menjadi pokok pasif atau pokok aktif? Nah, jelas itu pertanyaan yang membedakan. Jadi bukan kata kerja ini maksud di sini bukan berarti ada tulisan membedakan di soalnya, enggak. Tapi lebih kepada interpretasinya itu tujuannya untuk membedakan kemampuan mereka untuk memahami apa sih perokok aktif, apa sih perokok pasif gitu. Terus mana sih yang lebih beda, mana sih yang lebih parah gitu, yang lebih buruk gitu. Nah, ini ada di sini kategorinya membedakan. Dan itu berlaku juga untuk yang lainnya. Kalau cuman di skripsi sampai pemahaman, berarti dia harus punya beberapa hal yang ada di sini kata kerjanya. Tapi kalau dulu saya sampai ke analisis karena saya juga mempertimbangkan bahwa sampel yang saya teliti bukan hanya siswa, ada juga guru. Gitu. Maka nanti saya mencantumkan contoh kasus yang kemudian mereka analisis, nah, walaupun meski dalam pilihan ganda. Nah, jadi kemampuan berpikirnya sudah naik dari yang cuma paham, sudah kemampuan menganalisis. Harapannya mereka nanti bisa uh, menyimpulkan, tuh, melakukan penyimpulan dari yang sudah diberikan dari edukasi, edukasi bahaya pelecehan seksual kalau saya dulu. Pengertian pemahaman bahaya, pemahaman pelecehan seksual, pemahaman bahayanya pelecehan seksual, jenis-jenisnya seperti apa gitu. Oke, inilah kata kerja kognitif Bloom yang teman-teman perlu tahu dan ini bisa diubah. Jadi ketika kalian mau melakukan evaluasi dari penelitian, ada rumusan masalahnya di sana. Kalian sudah menentukan alat tes dan non tesnya apa yang mau dibuat. Nah, di sini adalah lebih kepada membuat soalnya, membuat soal alat tesnya. Kalian membuat tuh bebas, mau dalam jenis soalnya pilihan ganda, esai, isian, hubungkanlah, sambungkanlah, dan segala macam tuh bebas, yang jelas harus mewakili dari kata kerjanya. Kalian mau mengukur di mana, berupa apa, kata kerja ini harus ada gitu, bukan blok-blok tapi dalam bentuk pemaknaannya ada gitu terwakilkan. Sepertinya sudah terakhir ini ada contoh dari kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisi dari kemarin saya membuat instrumen terkait pelecehan seksual ya, pengetahuan pemahaman siswa peserta didik terkait pelecehan seksual. Tesis saya. Nah, untuk membuat kisi-kisi tidak jauh beda dan proses pembuatan instrumen tes dan non-tes ini nggak jauh beda dengan materi minggu lalu, pengembangan instrumen. Jadi kalian butuh membuat kisi-kisi dulu, ada tujuan, ada saran, ada deskripsi operasionalnya dan segala macamnya. Mulai ada kisi-kisinya, kisi-kisi ada variabel, indikator, deskriptif, mulai deh pertanyaannya tuh. Kalau kognitif maka harus terwakilkan 1 sampai 6-nya tuh apa, di nomor berapa gitu ya. Kalau saya pada saat ini kan memang mengukurnya keseluruhan sampai ke evaluatif. Ini pakai teori yang lama, belum berkembang. Kalau yang
teman-teman yang mungkin hanya sekedar mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan mungkin cuma sampai C2, nggak sampai C6. Nanti keluar deh jadi butir-butir soal. Butir soalnya tadi bisa dipilih mau menggunakan pertanyaan jenis apa gitu soalnya, wawancara pilihan ganda kah, esai kah, dan segala macam gitu. Nanti jangan lupa melakukan validitas dan reliabilitas uji ahli. Pada uji coba sendiri dulu yang sampelnya sedikit, sudah dihitung validitas reliabilitas uji ahlinya, baru kalau sudah oke, tidak ada yang perlu direvisi, baru bisa digunakan di skala yang besar. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga bisa banyak diambil manfaat. Silakan teman-teman asinkronus membuka link Google Drive yang sudah saya sematkan di WhatsApp Group untuk mungkin membaca bukunya yang sudah saya sematkan. Kalau nanti teman-teman ada butuh diskusi lebih lanjut dari materi yang sudah coba dipahami, nah kita bisa sharing di WhatsApp Group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.